ngomong-ngomong soal perubahan nih, kita juga perlu berubah mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak, kita akan tertinggal sama zaman dan selalu berada di zona nyaman. Kamu ngerti? Iya mas, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman dan jangan selalu berada di zona nyaman. Bo, itu kata-kata saya, Bo. Gini, Bo. Kita ngomong soal ekonomi nih. Ekonomi juga sekarang lagi berubah, Bo. Harga daging naik, ya kan? Nah, ini nyangkut ke konsumen sama pedagang nih. Dan menurut saya, ini suatu hal yang menarik kalau diangkat sama entertainment news. Tapi dengan konsep dan metode yang beda, yang lain daripada yang lain, sehingga jadi menarik. Gimana? Iya mas, siap mas. Misalnya seperti gimana ya mas ya? Oh, Enggak, maksud saya takutnya konsepnya Mas Lukman yang ada di pikiran Mas Lukman itu sama dengan yang ada di pikiran saya. Jadi saya nggak enak kalau mendahului mas. Sebenarnya itu sudah dipikirkan sejak dulu mas. Tapi itu dia mas, saya harus discuss dulu sama tim. oke, berarti itu udah ada konsepnya kan? Udah mas. Oke. Saya minta siang hari ini juga ada di meja saya. Siang hari ini juga mas? Iya. Nggak masalah kan? Nggak masalah mas. Nggak masalah. Ide lo oke juga tuh Ren, jadi sekarang lo mendingan riset, cari tahu kebenarannya dulu biar akurat, oke? Siap, Mbak. Hey, kacamatanya bagus, baru ya? Oke, jadi gini. Nah, sekarang ini kan kenaikan harga daging lagi banyak diperbincangkan nih. Nah, kalian coba deh, bikin liputan tentang kenaikan harga daging. Bisa kan? Maaf, Mas Dewo. Bukannya kalau itu lahannya news ya, Mas? Bukan lahannya entertainment news. Makanya itu tugas lo. Tugas lo untuk cari angle liputan yang kontennya itu sama dengan atau bisa masuk dengan entertainment. Ya kan? Come on, be kreatif. Kreatif dikit dong. Tapi kan saya Oh, siap Mas. Kreatif. Ya. Oke, gimana kalau misalnya berita daging mahal ini kita combine aja sama artis yang buka restoran. Jadi tentang kesehariannya. It's good. See? SDM-nya bagus berarti. Nah, terus? Oke, kalau gitu, Jess lo jalanin deh tuh. Oke, Mbak. Jadi tinggal Putri aja, lo cari bintang tamunya siapa. Dan lo Dik. Siap. Ya, aku ngapain, Gis? Maksudnya, aku ngapain, Mbak Gista? Kalau orang ngomong itu didengar dulu, jangan main lo potong-potong aja. Jadi lo Dik sama Iren tinggal liputan aja. Nah, lo calling tuh Fajar buat jadi kameramennya ya. Dan lo ingetin juga Fajar jangan sampai telat lagi liputannya. Siap. Iya, dan jelasin juga briefing ke dia tentang konsepnya nanti seperti apa. Jadi dia tahu tuh angle shotnya tuh mau kayak gimana gitu loh. Baik, siap. Hey. Lo mau kemana? Mau ikut gua keluar? Iya Mas, mau crew call Mas. Emang udah tahu berangkatnya jam berapa? Belum Mas. Emang udah tahu konten liputannya seperti apa? Belum Mas. Berangkatnya jam berapa ya, Gis? Kenapa lo? Lapar banget, gue belum sarapan. Malah mau liputan lagi, aduh. Sama dong, gue juga lapar. Lu mah selalu lapar.
Mubazir nih kadang. Wih, lu nggak bilang-bilang punya cilok. Bagi dong. Gua lebih lapar daripada lu. Aduh. Gue dulu deh, mau naruh barang. Tuh menu baik. Loh. Ini punya lo. Oh, di sini. Hai. Halo Mbak. Datang juga. Halo. Iren, Mbak. Irina. Halo. Andika. Hajar. Hai. Sorry ya tempatnya baru ya belum buka sih sebenarnya. Tapi bagus Mbak restorannya Mbak. Makasih ya. Mau pada minum apa? Langsung makan aja, Mbak. Ya udah, mau makan apa? Enggak, Mbak, nggak usah, beneran, nggak usah. ngerepotin Bang. Gak usah kok, Mbak. Gak usah. Jadi yakin nih? Iya, Yakin? Ya. Ya udah deh, masuk aja dulu ya. Saya ke belakang dulu bentar ya. Iya, kami bakal. Ngapain sih? Ditawarin makanan itu nggak boleh ditolak. Mbak Nirina, kita kan tahu ya kalau sekarang tuh harga daging kan lagi naik banget nih. Iya. Nah terus kira-kira kenaikan harga ini mempengaruhi nggak sih sama harga makanan yang ada di restoran Mbak? Karena kalau dilihat-lihat kan menu makanan di restoran ini kan kebanyakan daging sapi ya Mbak ya? Sebenarnya kalau kita mempunyai satu keuntungan, jadi kita tuh dagingnya tuh selalu ngambil dari peternaknya langsung. Sebenarnya naik sih, tapi ya setidaknya masih bisa kita tampung lah harganya. Jadi kita nggak perlu naikin harga menunya gitu. Udah. Oke Mbak, kayaknya sesi wawancara kita udah cukup. Sekarang kita mau langsung ngambil gambar Mbak Nirina sedang lagi nikmatin makanannya. Oke. Ya. Thank you. Ya. Shot piringnya. Dagingnya bentar. Mbak, bisa tolong ini nggak dipotong dagingnya sama sayurnya, Mbak? Ya, itu dipotong. Ya, yang itu, Sama sayurnya. sama sayurnya di atasnya, terus sama kasih tartar sosnya dikit. Kurang banyak, Mbak. Oke. Lo udah ngomongin anak-anak belum? Udah Mbak, mereka udah selesai liputan. Oke, kalau gitu pokoknya ntar materinya langsung rough cut aja, sekalian nulis skripnya biar nanti langsung bisa dinaikin buat video update sore. Soalnya Mas Lukman udah minta segera dinaikin. Siap Mbak. Permisi. Mbak Nirina, makasih banget buat waktunya. Udah Sama-sama. diundang buat ngeliat restorannya. Thank you juga ya. Kalian makan dulu kan? Kita harus balik Iya, lagi ke kami kantor, masih Mbak. ada kerjaan lagi, guys. Makasih ya. Ya sayang banget loh, soalnya di belakang udah disediain. Wah, kebetulan Mbak saya sih udah nggak ada kerjaan lagi di kantor. Oh, Tapi kalau iya aman. Iya nggak apa-apa sih kalau dipaksa. Kalau udah Oh, udah. Duduk aja semuanya, yuk. Pernah siapin ya. Nah, kalian mau sama yang tadi apa gimana? Kalau ada yang lebih besar lagi Mbak. Udah. samain aja deh, Mbak. Loh, sama? Samain sama Fajar maksudnya. Iya. Sama semua nih? Iya. Bentar ya, duduk aja dulu. Makasih Mbak. Oke. Hey, lagi sibuk ya? Lagi ngerjain ini aja sih, Mas. Oh ya, ngomong-ngomong saya lupa nanyain kabar papa kamu gimana. Dia udah sehatan? Oh, udah Mas, udah sehat kok sekarang. Syukur deh. Soalnya selama peninggalan kamu cuti, rasanya tuh beda banget loh. Dan anak-anak juga kelihatannya kayak kehilangan semangat kerjanya gitu. Masa sih Mas, soalnya setahu saya selama saya cuti tuh share-nya entertainment-nya semakin bagus. Nah, itu gara-gara kamu cuti tuh. Maksudnya Mas Dewo, jadi selama saya cuti jadi makin bagus gitu kalau ada saya jelek.
Bukan maksud saya kan sebelum peninggalan kamu cuti itu kan kamu kasih wejangan dulu ke Gista, ke anak-anak yang lainnya untuk harus begini, harus begitu. Jadi setelah kamu cuti mereka lakukan apa yang kamu bilang. Jadi share-nya makin bagus deh. Gitu. Kacamatanya bagus. Tadi kan udah lihat. Oh, iya. Selamat kerja. Ya. Gimana? Enak. Kayak stick. Maksudnya Ya udah makan aja dulu ya. Karena perlu ke belakang dulu soalnya ya. Ntar ya. Yuk makan lagi. Kalau mau pesen lagi ya. Oke. Kurgis? Dik, gimana? Udah beres semuanya? Udah. Ini dilaksanain Rina. Ini baru aja selesai. Mau beres-beres dulu. Lo makan ya? Enggak kok. Jadi tadi ada putus-putus. Ini udah ya aku mau beres-beres dulu pakai sip. Toilet di mana sih? Tuh, aduh, sakit. Walat sih lo, makanya makanan gratis itu jangan ditolak. Ih mas, belum selesai mas Andika makannya. Ya, itu sakit perut. Aku yang tanggung sakit perutnya nanti. Temennya kemana? Lagi di SMA. Oh. Ini dia. Ih, kamu makannya udah habis. Hebat. Makasih ya. Iya, sama-sama Mbak. Ayo dikit lagi tuh. Di sini. Iya. Nggak kerasa loh, tiba-tiba kayak udah tinggal dikit aja. Mbak Selina, Ya. kayak kita harus cabut dulu mbak. Oh Kita gitu. soalnya harus balik lagi ke kantor. Oh sayang. Temen kamu kayaknya belum selesai. Udah, Mbak. Udah. Kenapa? Enggak. Beres-beres dulu nih. Mau toilet sebentar lagi Mbak. Oh. Bener lu, Dik. Nggak harus buang air besar lagi. Enggak. Bener ya mas, Mbak Gisa udah nelfonin dari tadi nih. Iya. Sandika ih. Kan gue bilang nggak ke toilet lagi. Nggak ke toilet tapi kan tuh mau ngebil gimana sih? Masih? Parah tuh kayaknya Mas Andika. Kayak ada tornado dalam perut. Baik. Beneran ini, Jar? Terus gimana? Nah, gue izin gue pulang deh. Pulang mas. Terus kalau Mbak Gisa nyariin gimana? Bilang aja gue pulang. Lu pokoknya mau Gisa suruh apa, bilang aja Ya gue pulang. Gue ampun izin. Dika, lo dari tadi gue tungguin ya. Aku juga mau ngomong, Gis. Gini. Jadi itu materinya langsung aja lo rough cut. Karena Mas Lukman mau materi itu naik untuk tayangan nanti sore. Oke? Please ya. Thank you. Siap, Gis. Iran, kamu tadi nyobain steak di restorannya Nirina? Iya mbak, enak banget deh mbak. Orang si Mas Fajar aja sampai makan punyanya Mas Andika. Iya mbak, Iren aneh deh. Kan yang makannya paling banyak itu Mas Fajar ya. Tapi masnya yang bolak-balik ke toilet Mas Andika. Katanya sih gitu mbak.
lihat Andika? Enggak. Gis. Masa si Andika katanya abis makan steak di restoran Nirina langsung sakit perut, emang iya? Mendingan brief itu tuh, Sasar Mas Syafira. Udah mau on air nih. Yuk, mau on air nih, ada yang masih duduk. Siap, yuk. Cepet. Halo, Mbak. Belum, Mbak. Andikanya juga belum ketemu. Kayaknya sih di toilet kali ya, Mbak ya. Karena kan dia sakit perut tuh. Katanya sih habis makan steak di restoran. Siap, Mbak. Tahu kali mau live. Siap Mbak Gista, sebentar Iren cariin Mas Andikanya ya. Siap Mbak. Hah? Cari Mas Andika di mana? Telepon gak diangkat. Lah, Mas Andika kok belum Iren cariin udah ketemu? Mbak Gista mana? Mbak Gista dari tadi nyariin Mas Andika. Iya, sorry Ren. Gue sakit perut nih Ren. Terus gue habis beli celana. Kok sakit perut beli celana Mas, bukannya beli obat? Serius harus gue jelasin. Emang buat apa? Kayak bayangin ada mobil. Kenapa perlu ban serep? Seandainya ban itu meletus das gitu kan nggak bisa dipakai lagi, jelek kelihatannya, jadi pakai ban serep. Terus hubungannya sama celana? Three, two, one. Alright good people, thank you for staying with us on the Entertainment News. Nah, menyadari tidak akan bisa selalu eksis nih di dunia entertainment, Nirina Zubir membuka restoran baru sebagai investasi ke depan. Nah, bagaimana ya cara dari Nirina nih untuk menyiasati agar tetap mendapatkan keuntungan dari restoran yang punya menu andalan steak ini di tengah melonjaknya harga daging dan sapi serta daging ayam. Nah, ini dia liputannya good people. Sebenarnya kalau kita mempunyai satu Lo tahu ini nggak pas kemarin si Andika katanya nih ya habis makan di restoran Nirina sakit perut. masih bisa kita Katanya harga steak di situ tuh murah banget ya. Padahal kan harga daging sapi lagi mahal kan? Nah itu dia. Aduh, ngiler banget ya. Jadi pengen kesana loh, Sar. Iya, bukan cuma kamu aja, aku juga. Anda juga pasti ya dong, good people nih. Nah kabarnya nih ya, kau naikin harga daging. Sengaja. Walaupun begitu, steak yang jadi menu andalan di restoran Nirina yang katanya akan buka cabang ini, wah semakin banyak sekali. Oke, semakin banyak berarti harus ke sana dong ya. Iya. Jadi people jangan kemana-mana karena kita masuk ke so stay there. Sar, lo tahu kan nggak boleh ngomong itu? Kenapa masih ngomong juga sih? Maaf ya Gis. Kalian tahu di acara Entertainment News itu nggak boleh pakai kata-kata kabarnya atau katanya. Tahu kan? Tahu imbasnya? Itu nunjukin kalau berita yang kita sampaikan itu bukan fakta, tapi apa? Gosip. Tagline-nya kan udah jelas kan? No gossip. Iya mas, mohon maaf mas, kami kecolongan. Ini dia kenapa? Hah? Pulang liputan Andika emang ngeluh sakit perut mas. Dan katanya sih dia habis makan steak di restoran Nirina. Iya sih, mas katanya sih emang gitu. Tapi nggak tahu nih kalau bisa sampai pingsan. Nggak mungkin mas, soalnya Iren sama Mas Fajar juga makan steak itu kok, tapi nggak sakit perut. Ini nih ya. Contoh dengan kita pakai katanya, kabarnya, ya. Kalian belum tahu berita yang sebenarnya aja udah nyebarin fitnah. Ini baru lingkup kecil. Coba gimana kalau berita ini nyampe ke Nirina tuh? Terus apa efeknya? Dia kehilangan pelanggan.
usahanya bangkrut. Terus dia bisa nuntut kita. Iya nggak? Ngerti semua? Ngerti, Mas. Ya, Wok? Siap, Mas. Mengerti, Mas. Itu maksudnya. Orang sakit kenapa didiemin aja? Oh iya, tolong dibopong. Cieng udah sembuh. Bawa celana ekstra nggak lu? Apa sih? Lu bukannya bela sungkawa kayak apa kek? Jar. Cilok? Nih, cilok kemarin nggak? Baru ya, enggak baru. Oh. Baru gue dapet di garden tadi. Berapa tiket ya kopi pakai? Udah. Langsung aja. Ya. Dia ngomong. Oke. Boleh gak kayak ngeliat kayak dia? Apa sih? Dikit yang hujan. Kenapa sih? Oh, ini yang kemarin emang. Ih, lebih jorok lagi.